People dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan kita di sini dalam acara Bro Pena, obrolan santai penuh makna. Pena Store kita kali ini dengan judul Bertekun Sampai Kapanpun. Tentunya kita akan bahas banyak hal, akan ada banyak cerita, akan ada banyak pengalaman sharing di episode kali ini. Dan tentunya kali ini saya tidak sendiri. Halo Bang Marita. Halo. Apa kabar bro? Ya, tentu sehat-sehat saja ya. Harus sehat. Dan saya percaya para Pena People juga tentu sehat-sehat semua ya. Karena Pena Store kita kali ini luar biasa nih. Ya, tentang bertekun. Bagaimana kita bisa bersetia, bertekun dengan hidup kita, sehingga kita bisa mencapai sebuah kesuksesan. Ya, ini kan bisa dibilang dari episode sebelumnya ada hubungannya nih Bang. Betul. Pasti ada kaitannya ya. Betul, masih ada kaitannya. Betul, karena bicara tentang ketekunan nih Bang, hari-hari ini kan banyak hal ya. Orang kan pengen hasilnya aja. Betul. Ya. Banyak orang pengen sukses dengan cepat. Betul, tanpa mengenyampingkan. Karena sekarang zamannya instan. Betul, orang maunya hasilnya aja. Betul. Tentunya kan kalau bicara bertekun Bang, ada 3 poin di situ lah. Kita bisa ambil ya. Artinya bertekun, setia dengan hal-hal yang kecil, proses, kemudian bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan, dan tentunya segala sesuatu kita percayakan kepada Tuhan. Wah, kali ini Pena Store kita kali ini Bang, ada sosok yang luar biasa nih kita bisa. Siapa tuh? Kita bisa banyak cerita dengan dia ya. Iya. Namanya Kak Agung Samadi. Kita sapa dulu ya Bang ya. Halo Kak. Apa kabar Kak? Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang bro. Sehat semuanya. Sehat semua dong, luar biasa. Gimana nih? Luar biasa. Kerjaan lancar? Puji Tuhan lancar semuanya. Ya. Dengan kondisi saat ini ya Bang. Bang ya. Jadi para Pena People, Bro Agung ini adalah seorang yang luar biasa yang kita akan dengar ceritanya pada hari ini ya. Bro Agung seorang ayah dari dua anak laki-laki yang remaja ya. Betul. Ya, dan bekerja hari ini dengan luar biasa. Tapi pencapaiannya pada hari ini bukanlah sesuatu yang instan. Instan, betul. Tapi ini dimulai dari sebuah proses yang luar biasa. Dan kita mau flashback nih, Bro Agung ya. Bagaimana ceritanya sampai Bro Agung bisa sampai saat ini, tapi saya mendapatkan informasi bahwa sebenarnya tidak mudah. Perjalanannya dari kecil, dari remaja sampai bisa mencapai sampai kondisi di Jakarta. Awalnya bukan Jakarta ya? Awalnya di mana? Di Semarang. Gimana tuh ceritanya? Ya, terima kasih buat semuanya. Saya mulai dari pengalaman saya masa kecil dulu. Betul. Masa kecil saya ketika saya di 1 SMA itu kebetulan orang tua saya, yaitu ayah saya, sudah dalam jatuh kebangkrutan. Sehingga situasi ekonomi pada waktu itu keluarga sangat-sangat kesulitan, sehingga untuk bersekolah saja pada waktu itu saya masih harus berjuang juga. Saya masih ingat pada waktu itu ada satu pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Bagaimana saya bisa mencukupkan untuk membayar uang sekolah pada waktu itu. Jadi orang tua sudah tidak sanggup, uang SPP pun tidak sanggup. Uang SPP itu tidak sanggup. Ada beberapa kakak saya membantu, tapi rasanya saya juga tidak bisa mengandalkan mereka semuanya ya. Boleh cerita dulu maksud Bro Agung ini berapa bersaudara sih pada waktu itu? Sekarang juga sama, masih 10 bersaudara, kita 11. Anak ke-11. Anak ke-11, jadi ke-11an nih, ke-11an. Tim. Oke, jadi orang tua kondisi bangkrut dengan posisi Bro Agung ini sebagai anak yang terakhir. Betul. Anak bontot ya. Jadi ya ibaratnya sudah habis-habisan. Sudah habis-habisan pada waktu kondisi seperti itu, sehingga untuk meneruskan sekolah saja, biaya sekolah saya mesti dibantu oleh saudara-saudara saya. Tapi saya tahu bahwa itu tidak mungkin mereka akan membantu semua. Bagian saya mesti upayakan sendiri. Nah, salah satunya saya masih ingat pada waktu itu adalah saya untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk saya bersekolah adalah saya menjadi tukang parkir lah di sebuah rumah sakit. Ini pengajar ya? Jadi habis pulang sekolah. Itu cara atur waktunya kayak gitu ya? Pulang sekolah jam 2, terus kemudian saya pulang dulu ke rumah sebentar, ganti kostum. Nah, udah ganti kostum ke rumah sakit. Karena lokasi parkirnya ada di rumah sakit. Jadi setiap kali motor atau mobil yang masuk, itu saya pasti berikan karcis, kemudian saya hektar ya. Kemudian saya minta uang parkirnya dulu. Udah masuk. Itu nggak malu ya? Nggak ada sih rasa malu atau rasa gengsi sih. Saya pikir waktu itu sih nggak ada. Kepada teman-teman sekolah juga nggak ada rasa malu? Nggak ada rasa malu. Bahkan teman-teman sekolah akhirnya tahu, walaupun saya tidak informasikan, mereka banyak mendapatin saya. Kok kemarin saya lihat kamu di situ, itu benar kamu apa enggak? Iya, kenapa saya? Akhirnya
karena mereka sudah Biasa. banyak Jadi kenal, mentalnya udah terbangun dari situ. Iya. karena mereka sudah terbiasa lihat saya sore. Kadang-kadang mereka kalau mereka habis nongkrong ke lokasi parkir, kalau saya malah sempat nongkrong Iya, karena gitu. ngatur ngatur kendaraan. parkir itu. Ya, jadi tadi ada di parkiran bekerja selama SMA ya, Pi, ya? SMA. Selama SMA. Iya. Tapi nggak ada rasa malu sekalipun apa namanya teman-teman datang Datang. gitu ya, tahu gitu ya. Kita kan anak SMA kan suka, zaman itu kan suka Ada jaim lah, jaim, Iya. menjaga image gitu ya. Nah itu lalu lanjutannya setelah dari kejadian itu, bagaimana prosesnya sampai akhirnya bisa sampai seperti mencapai dan berhasil di Jakarta kan? Iya. Melewati di Semarang itu Melewati. bagaimana caranya? Nah, setelah dari parkiran itu, singkat kata, kemudian saya lulus SMA. Lulus SMA, saya langsung hijrah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta. Nah, sebelum hijrah ke Jakarta, pada waktu itu saya sudah mengungkapkan kepada orang tua ingin melanjutkan perguruan tinggi. Oh, Namun udah dari bicara orang ya, tua, udah bicara ya. tapi orang tua sudah memberikan satu penegasan bahwa even kamu nanti diterima pun tidak ada yang bisa membiayai kamu. Nah, dari orang tua maupun dari saudara-saudara, mereka juga sudah punya kebutuhan sendiri-sendiri ya. Betul. Gitu. Ya sudah, dari orang tua seperti itu, tapi dalam hati saya ingin bahwa saya tidak mau hidup ditentukan dari perkataan orang lain, even itu orang tua saya. Wah. Ini bagus nih, tidak hidup dari perkataan orang lain. orang lain. Nah, kemudian saya nggak ngerti antara iman sama nekat itu kan beda tipis ya. Itu ya. Ya, waktu itu ya. Sudah, saya ke Jakarta. Pada waktu saya ke Jakarta itu saya masih ingat itu baru-baru awal-awalnya saya lahir baru. Oke, baru mengenal Tuhan lah ya. Terus? Kemudian di Jakarta selama 3 bulan cari pekerjaan belum dapat. Ya, karena tidak ada tujuan untuk kuliah ya. Belum Nggak ada ada. tujuan Karena kita kuliah. sudah tahu lah bahwa ini perlu biaya dan Biaya, sebagainya. terhambat oleh biaya. Betul. Nah, akhirnya karena sudah tidak mungkin untuk kuliah pada waktu itu, saya putuskan ya sudah saya cari pekerjaan. Nah, liku-likunya untuk mencari pekerjaan juga tidak mudah. Ya kan? Saya masih ingat pada waktu itu masih ada PPD ya kalau di Jakarta, bis tingkat ya. Nah, Waktu itu uang Lumayan tuh, saya ngalamin tuh. Tingkat. Kalau di atas semua yang angin kencang. Bis tingkat ya saya yang masukin lamaran satu demi satu. Tapi singkat kata sampai 3 bulan itu tidak ada satu perusahaan yang manggil saya untuk bekerja. Nah, karena tuntutan saya mesti juga punya penghasilan, karena saya nggak mungkin menggantungkan diri kepada kakak saya. Ya, jadi waktu itu tinggal di Jakarta sama kakak saya, ya, sama kakak ya. Akhirnya saya putuskan saya kasih les-lesan kepada teman-teman daripada anak kakak saya atau keponakan saya. Ini kan ada teman-teman. Undang temanmu ke sini main yang nggak bisa hitungan atau susah, semua yang bawa ke sini gitu. 3 orang, 5 orang, 7 orang datang. Bener-bener nggak ada modal. Saya hanya modal di ruangan tamu, kemudian mereka datang, kemudian selembar kertas, ajarin dan sebagainya. Singkat kata itulah yang bisa membuat saya sementara eksis lah dengan pendapatan yang seadanya. Dalam kondisi pada waktu itu ekonomi juga belum membaik ya. Belum baik. Gitu. Dan kondisi kakaknya juga pada waktu itu juga tidak baik-baik oke juga ya. Artinya mereka juga punya masalah kebutuhan sendiri. Betul. Nah, singkat kata setelah saya itu saya lalui walaupun dengan segala dengan segala perjuangan lah ya. Ada yang orang tuanya mereka datang, Pak, minta tambah lagi dong jam, tapi bayaran tetap sama. Gitu. Biasa itu mak-mak. Iya, sudahlah, saya pikir dia boleh, saya tambahin, tapi kamu bawa orang baru lagi ya. Nah, ini marketing. Ya, sudah, gitu. Tapi rupanya saya nggak tahu lah dapat hikmat dari mana, sehingga murid bertambah sampai satu saat saya menerima panggilan bekerja. Singkat kata saya diterima di sebuah bank dan itu bank yang baru berdiri. Pada saat itu saya diterima bekerja di situ. Saya bekerja di level yang pertama lah, level pemula. Dari bawah nih, mulainya dari bawah. Prosesnya. Apa tuh boleh tahu? Bidang apa? Petugas yang kalau boleh disebut itu petugas clearing lah.
Jadi hanya clearing, jadi dia mengantarkan dokumen, semacam kurir lah ya. semacam kurir dari kantor kita kepada Bank Indonesia. Terus setiap pagi jam 7 harus sudah ada di Bank Indonesia, nanti malam jam 8 harus kembali lagi untuk melaporkan laporan ke Bank Indonesia. Pada waktu itu masih manual. Berapa lama Pak? Sekitar 3 tahun kondisi seperti itu. Ya memang kondisi fisik pada waktu itu sangat lemah ya, karena pagi mesti berangkat, malam baru pulang dan sebagainya. Jadi bekerja, jadi datang dari Semarang, sempat ngajar les-lesan selama berapa lama itu? Ngajar lesan selama setahunan. Setahunan, lalu diterima bekerja. Iya betul. Diterima bekerja, tapi levelnya masih yang biasalah, pemula gitu ya. Masih ingat pada waktu gaji saya pertama itu 175.223. Wih. Dan itu terimanya tunai. Ya dulu kan namanya tunai ya. Iya, untuk pada waktu itu belum ada pecahan uang 100.000. Nah, kalau ada uang pecahan 100.000 kan saya pun cuma 2 lembar. Nah, singkat kata 175 saya hitung lagi dipotong dengan kos. Waktu itu saya kalau bekerja saya perlu kos lah, mandiri. Tidak tinggal bersama dengan kakak. Potong uang kos 75.000, potong perpuluhan, potong saya mesti belanja bulanan lah untuk saya sendiri. Sangat-sangat terbatas lah untuk saya. Kalau pada waktu saya berpikir pada waktu itu cukup nggak ya dengan uang yang tersisa ini saya hidup sebulan. Tapi puji Tuhan pada waktu itu sampai sekarang pun saya nggak pernah mati kelaparan gara-gara saya nggak makan dan sebagainya. Kalau ukuran tubuh waktu-waktu itu lebih kurus daripada yang sekarang pada waktu itu. Nah, tapi saya merasakan bahwa dari pelajaran itu bahwa apapun yang Tuhan percayakan buat kita, berkat yang kita pandang bahwa itu berkatnya mungkin pada waktu saya memandang itu sangat terbatas, kecil dan sebagainya. Asal kita setia dengan apa yang Tuhan sudah percayakan, kita kelola, toh kita nggak pernah kekurangan. Nggak pernah kekurangan, maaf kata saya nggak pernah sampai berhutang untuk membeli sesuatu atau mencukupi kebutuhan sehari-hari, tidak pernah. Mencukupkan lah kita pokoknya mencukupkan dengan apa yang sudah tersedia. Nah, dari situlah timbul keinginan bahwa saya tidak mau hidup begini-begini saja. Kemungkinan saya harus melanjutkan journey saya, perjalanan hidup saya adalah jadi orang sukses saya pada waktu itu. Akhirnya saya ambil di tahun yang ketiga saya harus memutuskan saya harus memulai untuk kuliah. Jadi setelah bekerja ini selama 3 tahun ya, setelah bekerja selama 3 tahun mengambil keputusan untuk melanjutkan kuliah. Akhirnya saya sampaikan kepada atasan saya, karena atasan saya selalu melihat bahwa ketika saya sudah melakukan pekerjaan saya, selalu saya bertanya, kira-kira ada tugas lagi yang saya bisa kerjakan. Sebenarnya sih spiritnya saya pengen belajar secara gratis pada waktu itu. Nah, akhirnya atasan saya ngajari, saya masih ingat itu, diajari masalah accounting, karena atasan saya seorang dosen juga. Diajari ini bang begini, diajari masalah accounting, manajemen dan sebagainya. Dan saya melihat sedikit demi sedikit saya dipercayakan pekerjaan-pekerjaan yang semestinya bukan untuk saya, bukan bidangnya, tapi dipercayakan. Coba kamu lakukan ini, kemarin kan kamu udah saya ajarin. Dan puji Tuhan dengan pembekalan kemudian pendampingan oleh saya mampu untuk melakukan pekerjaan meskipun itu bukan bagian saya. Sedikit demi sedikit akhirnya atasan saya memberikan izin, ya sudah kamu kalau mau ambil kuliah ini kesempatan. Akhirnya setelah pulang kerja itu saya selalu diberikan izin untuk ya sudah kamu pulang setelah selesai ini. Jadi bekerja dulu setelah itu kuliah. Jadi kuliah sambil bekerja kuliah sambil kerja. Jalan terus kerja sambil kuliah. Jadi kayak awal yang cerita tadi bang, yang habis sekolah pulang. Jadi sebenarnya ini sama aja nih kayak di Semarang. Kalau dulu jadi tukang parkir, sekarang jadi tukang kuliah. Jadi habis kerja kebalik sekarang. Kuliah. Tuh, besok pagi kerja lagi. Begitu seterusnya. Memang ada satu dorongan buat saya pada waktu itu. Secara fisik pasti lelah, capek. Kemudian di kuliah juga pasti capek dan sebagainya. Ingin rasanya saya udahlah berhenti di sini saja, sudah cukup puas gitu. Tapi saya kembali lagi ingat saya bahwa perjalanan hidup saya hanya tidak boleh ditentukan hanya sampai di sini. Saya mesti melanjutkan kembali. Harus journey-nya harus jalan terus. Ya. Tapi pertanyaannya, dengan kondisi ekonomi pada waktu itu, Bro Agung udah cukup bagus belum? Kan gaji kan cuma 175.000. Gimana bisa bikin kuliah? Kuliah kan selalu ada uang pendaftaran gitu loh.
Nah, ini ada cerita menarik. Pada waktu saya bekerja, saya mendaftarkan kuliah, sudah diterima kan. Pada waktu membayar uang pangkal, uang gedung, dan sebagainya, kurang sekian juta lah. Gimana tuh ya? Nah, uang tabungan saya sebenarnya saya sudah kumpulkan selama bekerja nggak cukup. Saya pinjam sana sini nggak ada yang tolong gitu ya. Mungkin saya positifnya mungkin orang sudah punya kebutuhan masing-masing ya. Akhirnya saya, Tuhan, ini kalau misalkan Tuhan memang izinkan saya kuliah, mestinya Tuhan buka jalan lah. Untuk saya berdoa, kemudian tanpa disadari atasan saya yang mendorong saya kuliah tanya. Oh, jadi mentok kanan kiri dulu nih? Iya, mentok dulu sana sini, nggak bisa, dana nggak ada, udah. Sempat kecewa. Hampir give up lah. Hampir give up. Hampir salah respon. Ya kan? Hampir salah merespon. Hampir saja salah, tapi sekali lagi Tuhan kirimkan melalui atasan saya. Dia bilang, gimana kuliah kamu, pendaftarannya udah oke Pak, bilang ada kesulitan apa? Nah, pada saat itu saya ceritakan. Singkat kata, dari apa yang saya ceritakan tadi, atasan saya memfasilitasi lah untuk perusahaan untuk membackup. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kebetulan waktu anggaran untuk pendidikan untuk di perusahaan masih ada yang belum digunakan. Itu mereka alokasikan untuk saya. Waduh, saya bilang puji Tuhan banget nih. Nah, itu satu berkat, satu pertolongan yang sebenarnya saya tidak pernah duga sebelumnya. Dari masuk kuliah saja, saya merasakan ini satu pertolongan Tuhan. Oke, setelah saya kerja sambil kuliah, dan perjalanan saya kerja sambil kuliah, sebenarnya saya sudah pindah juga ke bank yang lebih besar lagi. Oh, jadi sekarang sudah berpindah kepada perusahaan yang lebih besar. Dari bank yang lagi. awal tadi ya? Iya, betul. Dengan tujuan saya juga ingin melanjutkan journey saya, ingin cari pengalaman yang lebih bagus lagi, sehingga satu saat saya dibutuhkan, satu saat saya selesai dengan kuliah saya, paling tidak pengalaman saya sudah mencukupi lah, memadai. Puji Tuhan saya diterima di sebuah perusahaan, di sebuah bank yang besar pada saat itu, meskipun saya juga menyadari itu sebuah pengecualian. Karena gimana? Sebuah pengecualian begini, di syaratnya itu dikatakan bahwa untuk masuk di dalam program ini, manajemen development, itu adalah minimal pendidikannya sudah lulus. Oh, jadi waktu pindah ini posisinya masih kuliah? Masih kuliah. Jadi harus lulus. Berarti S1. Bank itu bingung dong. Anda punya pengalaman kerja di bank ini dengan kondisi SMA. Kondisi SMA. Iya, karena bank itu nggak mungkin terima SMA. Jadi pasti dia harus S1. Iya. Ini sekarang dia mendaftar ke bank yang lebih besar, tapi masih kuliah. Iya, betul. Masih kuliah. Bingung HRD-nya ya? Bingung, sampai wawancaranya itu dilanjutkan di eskalasi ke yang lebih atas. Saya masih ingat itu. Ada 12 orang yang diterima, salah satunya saya, dan saya itu satu-satunya yang belum S1. Karena pengecualian. Ini S1, ini SMA. Ini SMA. Saya juga baru tahunya setelah masuk dalam program pendidikan, pada nanya kan, kumpulin ya fotokopi ijazah kalian. Terus kayaknya baru, aduh, ijazah gimana ya? Ya sudah, tapi saya orang diterima kan, mereka sudah tahu saya diterima. Ya sudah, saya nggak ngumpulin jasa, tapi mereka sudah tahu. Itu sempat membuat diri saya, ini gimana ya, saya bisa eksis nggak ya dengan mereka. Tapi saya berkeyakinan bahwa kalau Tuhan sudah membuka pintu di awal, dia pasti akan meneruskannya sampai dengan sempurna. Itu pernah perjalanan. Kemudian saya bekerja di bank itu dari supervisor sampai kemudian saya dipercaya untuk memegang sebuah cabang sebagai wakil pimpinan cabang. Oke, setelah dari bank itu, singkat kata saya lulus kuliah, dan lulus kuliah kemudian saya melanjutkan untuk bekerja di perusahaan multinasional juga di bidang keuangan. Ini di bank yang berbeda lagi? Nah, ini di bank yang berbeda lagi. Di bank yang berbeda lagi, tapi ini bank asing. Multinasional. Iya, di bank asing. Nah, di bank asing ini ya sudah, saya tidak mengalami satu kesulitan yang berarti lah di bank asing ini. Hanya akhirnya saya memutuskan, ya sudah, saya akhirnya setelah bekerja di bank asing ini, saya rasa saya sudah punya cukup pengalaman untuk di bank yang pertama, kemudian bank lebih besar, dan di perusahaan asing saya sudah cukup punya pengalaman. Saya mencoba untuk mendaftar lagi di program, di pekerjaan yang sampai sekarang saya masih bekerja. Nah, ini ceritanya juga menarik lagi.
tiap kali saya pindah kerja, saya dipercayakan untuk kamu mau diterima di sini, iya. Terus tapi catatannya di sini adalah satu proyek yang baru, bisnis yang baru yang belum pernah dijalani oleh sebelumnya oleh perusahaan yang sekarang saya bekerja. Wah, ini challenge ya, challenge baru. Nah, ini challenge baru, market baru, wilayah baru, kemudian relasi juga belum terbangun sama sekali. Dan Ini di mana? ini di Medan. Di Medan. Di Medan, ya di Medan. Oke, jadi waktu itu pindah kerja lagi di Medan ya, dengan apa progres pekerjaan yang baru gitu ya. Betul. Lalu di sana tantangannya cukup sangat besar lah. Ini saya mereplikat lagi pengalaman yang saya pernah peroleh di Semarang, Jakarta, ulang lagi. Karena merintis ya di sana. Iya, karena di Medan benar-benar nggak ada relasi. Kita mesti bangun relasi baru, kita mesti bangun bisnis baru, kita bikin juga harus mempertimbangkan semuanya. Budaya tetap beda. Terus kemudian tuntutan bisnis kan masih tetap jalan kan. Bagaimana kita mengatur profit dan sebagainya. Tapi berhasil berarti. Puji Tuhan, hasilnya sangat baik. Bahkan akhirnya dari Medan inilah yang menjadi pilot project untuk kita membuka bisnis yang sama di Jakarta, di Palembang, di Surabaya dan sebagainya. Tapi gini, Bro Agung, pertanyaan nih ya. Dari kisah yang Bro Agung ceritakan ini kan banyak dari Semarang, dari kondisi kuliah sekolah ya, sekolah dia tukang parkir, berhasil ke Jakarta. Nggak semua orang loh ke Jakarta berhasil ya, jungkir balik gitu ya. Lalu dan masuk ke sebuah bank dengan kondisi sebagai status sebagai lulusan ijazah SMA gitu ya, bisa kerja di perbankan tuh nggak mudah ya Pak ya. Lalu masuk lagi ke bank yang lebih besar, tapi dengan ijazah sekali lagi SMA lagi, belum lulus karena sambil kuliah gitu ya. Ini berhasil. Tapi pertanyaannya saya mau ajak Pak Agung flashback dulu sebentar. Apa sih yang Pak Agung pegang sampai bisa fight dengan kondisi yang sekalipun menekan, kondisi yang sekalipun mungkin tidak bersahabat ya. Kondisi ekonomi yang tidak bersahabat pada waktu itu ayah orang tua lagi gagal, bangkrut gitu. Tapi apa yang membuat bisa kuat dan berani tetap punya sikap yang baik? Saya simpel, yang dipesankan oleh ibu saya ya. Apapun yang ada di tangan kamu itu kerjakanlah dengan sempurna. Apapun yang ada di tanganmu kerjakan dengan sempurna. Akhirnya saya merefleksikannya dalam kebenaran firman Tuhan ya. Apa yang ada di tangan saya berarti apapun yang saya bisa kerjakan, kerjakanlah dengan yang terbaik. Termasuk itu perkara-perkara yang kecil. Perkara-perkara kecil. Kalau saya boleh bilang pada waktu itu ya kerjaan, kalau saya mau bilang kerjaan di bank waktu itu sebagai pegawai yang di bawah gitu kan. Saya harus menekuni itu walaupun pekerjaan ini kecil. Kemudian yang kedua dengan pendapatan yang kecil pada waktu itu. Jadi setia dengan seperti itu. Kemudian saya pindah lagi ke tempat yang lebih besar, di tempat pekerjaan yang lebih besar juga sama. Intinya selalu setia. Saya harus mengerjakan hal-hal yang lebih kecil. Saya dapatnya insight-nya seperti itu. Satu. Kemudian yang kedua, doing extra miles. Apa yang seperti karet. Nah, kalau kita karetnya itu mau mengembang ya mau harus bersedia ditarik. Kalau nggak mau ditarik ya akhirnya kapasitasnya seperti itu juga. Nah, tadi yang saya ceritakan di tempat saya di bank itu, walaupun saya harus mengerjakan pekerjaan saya sendiri, tapi saya tidak menutup kemungkinan untuk belajar untuk hal-hal yang lain. Artinya kapasitas saya mesti kembangkan supaya Tuhan juga mempersiapkan juga kapasitas yang lebih besar ketika waktunya tiba. Kemudian yang ketiga adalah sampai saat ini saya masih pegang itu bahwa saya tidak akan mendapat sesuatu buat diri saya kalau itu bukan dikaruniakan oleh Tuhan. Sehingga saya tidak mendapatkan sesuatu. Saya tidak akan mungkin mendapatkan sesuatu kalau itu bukan dikaruniakan dari Tuhan. Jadi yakin banget nih ya. Dapat dari Tuhan itu baru memang milik dia. Kalau belum dari Tuhan, nanti belum waktunya Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, itu dapat dari mana Pak pernyataan kayak gitu? Dari Yohanes 3 ayat 27. Itu seorang tidak bisa mengambil sesuatu bagi dirinya kalau hal itu tidak dikaruniakan dari Tuhan, dari surga, dari Tuhan. Itu. Sampai saat ini saya bawa juga sebagai falsafah dalam kehidupan saya bekerja.
Sebagai contoh, saya tidak takut untuk mengembangkan anak buah saya. Once anak buah saya bisa jadi lebih pintar, mungkin lebih berhasil Ya daripada kan, saya. kadang kan ada yang lebih, wah saya nggak mau nih yang Saya nggak mau share saya nih ngajarin, kemampuan saya dia yang ngajar, nanti nanti dia yang naik. Iya, betul. Saya nggak percaya hal itu. Oke. Kayak apa? Saya punya bawahan ya, Tulus lah. saya kembangkan saja. Soal nanti saya dapat promosi apa enggak, kalau memang itu udah Tuhan kehendaki, saya pasti dapat. Tapi pertanyaannya Pak, pernah gagal nggak sih Pak? Hampir waktu itu saya merasa give up, hampir. Apa itu? Contohnya, saya sudah dipersiapkan dalam satu program khusus untuk menjadi pimpinan lah ya. Sudah tinggal waktunya, tinggal di hari hanya mau ditetapkan, tapi sudah semuanya dari manajemen sudah menetapkan kayaknya bakal kamu. Pada saat menjelang hari hanya tiba-tiba masuk nama yang lain kandidatnya, sehingga akhirnya bukan saya yang akhirnya menjadi apa yang dipersiapkan, tapi aku yang disiapkan, tapi yang naik orang lain. Kecewa nggak? Sebagai manusia kecewa. Jujur ya, ini jujur ya. Sebagai manusia pasti kecewa. Bahkan pimpinan saya pun juga kecewa. Dia bilang maaf dan sebagainya. Ya, saya sih no comment lah. Saya bilang saya dalam hati ya sudahlah gitu. Saya memulai lagi. Nah kemudian singkat kata akhirnya saya ke delay itu, tersalip lah. Sehingga saya menduduki posisi yang pimpinan itu baru 2 tahun setelah saya disalip tadi. 2 tahun saya menduduki posisi tersebut dan sampai dengan hari ini saya masih bersyukur. Ketika melewati hari-hari yang saya sudah lalui, saya melihat kembali dengan situasi kondisi seperti saat ini dan sebagainya. Itu saya mau flashback balik. Seandainya pada waktu itu saya kecewa, kemudian saya memberikan respon yang salah, kenapa bukan saya gitu? Misalkan seperti itu, kemudian saya kecewa, memberikan salah, mungkin saya tidak ada dalam posisi yang seperti sekarang ini. Karena saya melihat, saya bisa menyimpulkan Tuhan itu baik dengan waktunya buat saya. Seandainya dia mempersiapkan saya seolah-olah buat saya itu delay 2 tahun, tapi sebenarnya bukan delay. Karena itu karena Tuhan belum memberikan. Betul. Yohanes 3 ayat 7 tadi ya. Yohanes 3 ayat 27. Mungkin bacain kali ya. Boleh. Yohanes 3 ayat 27. Saya bacain ya. Supaya Yohanes 3 buat Pena People juga mungkin sedang mengalami hal ini, Bang. Dia harusnya dia, tapi kok kenapa nggak saya? Ini mungkin waktunya Tuhan. Kita dengerin ya ayatnya. Yohanes 3:27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dan surga. Jadi kalau bukan Tuhan yang kasih, berusaha seperti apapun nggak akan dapat, percuma. Dan terbukti ya bro ya? Ya terbukti. Harusnya kalau mungkin dapat waktu itu, wah ada pressure mungkin terus dan mungkin give up mungkin seperti itu. Dan sebenarnya itu sebuah kekuatan ya, bukannya sebuah quote ya. Itu sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran. Jadi sekalipun itu mungkin bagi beberapa orang itu hanya sebuah kata-kata yang manis terdengar, tapi kalau kita percaya itu bisa jadi kekuatan buat kita. Itu yang membuat berhasil ya dari Semarang, uang parkir, Jakarta, jadi kurir, ya betul. Dan juga dan berhasil. Nah ini sama seperti yang di ayat ini Ki, 2 Petrus 1 ayat 6. Dikatakan bilang gini kan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Jadi sebenarnya mulai dari penguasaan diri. Betul. Aku mengalami tekanan yang luar biasa, tapi sanggup nih. Ekonomi orang tua berat, tapi nggak patah. Kakak-kakak pada waktu sempat kuliah? Kakak-kakak saya rata-rata kuliah selesai dibiayai karena orang tua belum bangkrut. Waktu itu orang tua masih ada kemampuan. Tapi ketika orang tua bangkrut, waktunya Pak berapa mau kuliah? Jawabannya adalah udah nggak ada lagi duit. Mau marah, mau kecewa? Mau marah, mau kecewa, buat apa? Tapi pada waktu itu belum ada kebenaran yang menjadi dasar ya, tapi hanya spirit bahwa saya ingin berjuang itu saja. Tapi ketika saya sudah lahir baru, Tuhan sudah menjadi milik saya semakin diberkuat dengan satu kebenaran.
yang tadi. Tidak ada sesuatu yang kita bisa mengambil buat diri kita kalau itu bukan Tuhan yang memberikan. Terakhir, Bro Agung, kira-kira kalau ada Pena People yang hari ini nonton nih, ya mereka juga lagi fight nih, Ki, lagi struggle nih. Kira-kira apa pesannya, Bro Agung? Jadi buat mereka yang hari ini juga punya sama nih, mungkin atau buat Pena People yang perantau-perantau, ini juga ada perantau nih, ya. Jadi ada perantau yang sekali lagi bukan orang kaya yang datang ke Jakarta ya. Iya, betul. Bukan ya, bukan orang kaya yang datang dari Jakarta. Tukang parkir yang datang ke Jakarta. Tukang parkir dari Semarang yang datang ke Jakarta. Tapi tekun dengan prosesnya. Sekarang pesannya apa buat para Pena People? Ya, yang pertama sih saya sharing saja tipsnya, dan saya juga masih terus belajar. Yang pertama, setialah di dalam perkara-perkara kecil. Oke, pertama setia pada perkara kecil. Kemudian doing extra miles. Doing extra mile. Dia lakukan sesuatu yang lebih luar daripada yang diekspektasi. Karena ketika kita doing extra miles, sebenarnya kita sedang mempersiapkan kapasitas kita buat diri kita yang lebih besar lagi. Kemudian yang ketiga, percayalah Tuhan. Mempercayai yang tadi saya bilang. Apapun juga yang kalau kita lakukan tanpa kita mempercayai pada Tuhan, kita akan stres, kemudian kita akan frustasi, dan mungkin juga kita akan quit. Jadi ada waktunya Tuhan. Tuhan yang kasih. Mempercayai Tuhan. Entah itu yang kita percayakan waktunya, prosesnya, ataupun jalan caranya, itu kita mesti percaya. Maupun hasilnya. Maupun termasuk hasilnya. Ini luar biasa. Thank you loh, Bro Agung. Ini pembicaraan yang sederhana ya buat para Pena People semuanya. Ini pembicaraan yang mungkin banyak orang yang berkata, jadi gini, kadang-kadang orang pikir, itu cerita isapan jempol lah. Kalau ada orang datang ke Jakarta tuh sukses itu kadang-kadang ada modal di bawah dari daerah gitu. Dan kadang-kadang melihat, apalagi ada yang udah jalanin ya, bawa modal pun belum tentu berhasil loh. Belum tentu berhasil loh. Tapi ketika ada orang yang melakukan tadi setia pada perkara kecil, dia melakukan hal yang lebih dari yang diharapkan orang ya, doing extra mile, lalu dia juga percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan. Dari Yohanes 3:7 tadi. Ya, itu luar biasa. Jadi thank you Bro Agung buat ngobrol-ngobrolnya ya, supaya ini bisa menguatkan para Pena People semua bahwa jangan menyerah ya. Yang penting adalah 2 Petrus 1:6. Penguasaan diri akan melahirkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan membuat kita hidup kita semakin percaya sama Tuhan. Betul ya? Betul. Silakan Ki. Oke, Pena People dimanapun Anda berada, luar biasa sekali episode kita kali ini. Dan tentunya di akhir acara kita kali ini, tidak lupa selalu kita ingatkan, jangan lupa berbagi dengan teman-teman kita, dengan komunitas kita, dengan lingkungan kita. Support channel ini dengan cara gimana Bang? Di subscribe. Sama dikasih itu Bang, apa namanya? Ada kan kolom komentar boleh ditulis di chatroomnya. Iya, karena kan buat kita apa? Ya mungkin ada sesuatu yang bisa di-share di sana, atau mungkin ada koleksi-koleksi ya. Boleh Bang Yan sana ya? Boleh. Ya. Oke, Pena People, terima kasih sudah setia sampai akhir episode kali ini, dan dari kami semua yang bertugas saat ini mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Shalom.